Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ferdiansyah. Izin menjelaskan tentang revisi mini skripsi saya dalam mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang berjudul Hubungan Sensori Marketing dengan Perilaku Konsumen Supermarket Ramayana di Bogor Selatan, disusun oleh Muhammad Ferdiansyah, kelas A, nomor presensi 26, NIM 1410620020. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Aktivitas perbelanjaan merupakan kebutuhan yang dilakukan oleh setiap orang dalam beberapa waktu tertentu secara rutin dan terkadang dilakukan secara insidental tergantung keperluan. Pengalaman berbelanja selalu berjalan seakan tidak ada hambatan di dalamnya, namun jika diperhatikan lagi, terdapat beberapa unsur psikologi komunikasi yang disisipkan pada sebuah supermarket yang juga sudah direncanakan sebelumnya oleh banyak pemilik supermarket besar di Indonesia bahkan dunia. Hal ini sudah menjadi tradisi di kalangan supermarket, di mana mereka sengaja melakukan tidak lain dengan tujuan marketing. Tujuan yang dengan melakukannya mereka menyita perhatian panca indera konsumennya, seperti penglihatan dan penciuman. Selain itu, beberapa produk keperluan sehari-hari yang ada di supermarket pun sengaja ditempatkan dengan posisi tertentu, di mana secara tidak sadar membuat pembeli terus-menerus membeli produk tersebut. Keputusan dalam membeli inilah yang mendasari terciptanya penelitian ini agar khalayak mengetahui bagaimana sebenarnya suatu supermarket bekerja, sehingga pada saat praktiknya konsumen tidak lagi melakukan keputusan pembelian produk yang hanya berdasarkan kemauannya, tetapi bisa fokus terhadap apa tujuan pembelian awal mereka. Satu titik dua Perumusan masalah. 1. Bagaimana cara suatu supermarket melakukan sensori marketing yang bisa mempengaruhi konsumen? 2. Bagaimana sensori marketing membuat konsumen membeli barang secara tidak rasional? 1.3 Tujuan penelitian. 1. Mengetahui dampak sensori marketing supermarket yang dapat mengubah perilaku konsumen. 2. Mengetahui perubahan perilaku konsumen ketika awal melakukan perbelanjaan, di saat dan di akhir perbelanjaan. 1.4 Manfaat penelitian. 1. Manfaat akademik. Mengembangkan penelitian yang bertemakan psikologi komunikasi. Yang kedua, manfaat praktis. Memberikan informasi lebih lanjut terkait kekuatan marketing pada khalayak. Bab 2 Landasan teori. 2.1 Konsep. 2.1.1 Sensori marketing. Sensori marketing didefinisikan sebagai bentuk pemasaran yang mengikut sertakan indera serta memengaruhi perilaku konsumen. Krishna 2010. Sensori marketing memainkan peran mempengaruhi tingkat emosional, memori, persepsi, preferensi, pilihan, dan konsumsi dari suatu produk. Semua itu diakibatkan oleh sensasi ketika seseorang memasuki kawasan perbelanjaan. Dalam hal ini adalah supermarket atau grocery store. Proses terjadinya sensasi yang dirasakan oleh konsumen diawali dengan penerimaan stimuli secara indrawi atau sensory reception of stimuli. Pada proses ini, komunikasi diawali atau bermula ketika panca indera kita diterpa oleh stimuli. Panca indera tersebut yaitu mata, hidung, telinga, kulit, dan mulut. Stimuli bisa berbentuk orang, pesan, suara, warna, dan sebagainya. Pokoknya dalam segala hal yang mempengaruhi kita. Hadiyati SND. 2.1.2 Perilaku konsumen. Konsumen merupakan orang yang menciptakan pandangan tentang baik atau buruk suatu perusahaan. Kotler dan Armstrong 2016. Konsumen dalam suatu toko adalah mereka yang melakukan pembelian atau penjualan demi memenuhi kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen dapat dipengaruhi dari luar dan dalam. Pengaruh dari dalam terjadi akibat keperluan akan kebutuhan, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
Sedangkan pengaruh dari luar disebabkan oleh rangsangan-rangsangan yang ditangkap oleh indera manusia, seperti penglihatan, pendengaran, bau-bauan, sentuhan, dan rasa itu sendiri. Berbeda rangsangan yang ditangkap oleh indera manusia, maka berbeda pula reaksi yang dirasakan oleh tubuh. Hal ini dapat menyebabkan beberapa perilaku konsumen muncul seperti daya beli di luar perkiraan, rasa nyaman, hilangnya kemampuan untuk berpikir rasional, dan kelelahan. Kotler dan Keller L. 2009. Bab 2 Landasan Teori 2.3 Model penelitian variabel X-nya sensori marketing hubungan terhadap variabel Y perilaku hubungan dengan Y variabel Y perilaku konsumen. 2.4 Hipotesis teorinya. Hipotesis dari teori penelitian ini adalah adanya hubungan sensori marketing dengan perilaku konsumen supermarket atau grocery store Ramayana di Bogor Selatan. Bab 3 Metode penelitian 3.1 Paradigma penelitian. Paradigma adalah kerangka kerja atau sebuah model yang digunakan untuk observasi. Paradigma akan menjadi dasar dari suatu penelitian dengan mengambil nilai-nilai sosial sehingga menjelaskan secara logis tentang teori yang diciptakan. 3.2 Pendekatan penelitian. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif ialah pendekatan riset untuk mempelajari relasi antar variabel. Variabel yang disajikan dapat diukur dengan menggunakan instrumen tertentu sehingga data berupa angka yang didapat dari hasil riset dapat digunakan untuk menganalisis melalui prosedur statistika. Creswell 2013. 3.3 Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode survei dilakukan dengan memilih sampel terlebih dahulu. Sampel di sini merupakan pengunjung supermarket Ramayana yang biasa membelanjakan uangnya untuk membeli kebutuhan di supermarket Ramayana, khususnya yang berdomisili di Bogor Selatan. Berikut adalah operasional konsep dari penelitian ini. Sekian revisi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.